Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, seluruh peserta workshop. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan belajar bersama mengenai cara membuat survei dan cara membuat soal atau kuis menggunakan Microsoft Form. Ya. Di sini kita seperti biasa kita mau masuk ke Office Online atau Office 365. Seperti biasa sebelumnya kita ketik dulu Office 365-nya, login. Nah, masuk. Silahkan Bapak Ibu nanti masuk atau login menggunakan akun seperti biasa ya. Kalau saya kan nama sendiri masing-masing. Sorry. Masukkan sandi, jangan lupa sandinya, huruf besar, huruf kecil, seperti biasa, tetap masuk. Oke, nah di sini kita akan ketemu lagi dengan beberapa aplikasi yang nanti akan satu persatu kita pelajari. Dari OneNote, SharePoint, Teams, kemarin kita udah belajar Teams, nanti hari ini kita akan belajar ke Forms, ya. Ketika nanti Bapak Ibu mau masuk ke form, tinggal klik aja salah satu form. Nah, nanti akan hai disapa dulu. Ini Hai Moh, nama saya depan guys. Selamat datang di Microsoft Form. Di sini tampilannya seperti ini. Kita bisa membuat survei dengan mudah, dengan cepat membuat kuis, menganalisis data di Excel. Jadi bisa sinkron langsung dari Microsoft Form ke Excel. Oke, baiklah. Saya close di sini. Ini di sini ini tugas saya nih kemarin yang saya udah bikin. Ada training, kuis TOT, survei, presentasi dan lain sebagainya. Untuk tahap awal itu di sini ada formulir, ada form dibagikan dengan saya, ada formulir grup. Grup ini saya contohkan grup saya ini bisa di-share. Ini grup saya bikin untuk grup. Atau yang pertama kita akan membuat formulir dulu atau form, ya formulir atau angket atau macam-macam. Yaitu nanti langsung aja klik formulir baru atau form, new form kalau bahasa Inggrisnya. Ini saya pakai bahasa Indonesia. Oke, langsung aja deh. Ini responnya kalau udah jadi. Oke, dalam pembuatan form, Bapak Ibu boleh menggunakan angket apa aja, bebas terserah. Mau angket tentang sebentar. Mau angket tentang misalnya angket tentang apa ya? Tentang pengaruh ujian atau pengaruh tentang Ibu membuat PTK misalnya, bikin angket. Bapak Ibu bisa membuat judulnya. Misalnya angket tentang kegiatan workshop judulnya. Workshop aja. Workshop of Education. Ini judul. Deskripsinya apa? Pembelajaran online
melalui aplikasi Microsoft. Atau terserah mau bikin angket apa. Nah, ini judul, ini terus Bapak Ibu bisa memasukkan tema ya. Tema itu kayak apa namanya? Pilihan model bentuknya. Mau dibikin, kalau cewek mungkin suka bunga-bunga atau suka motif-motif atau pengen kayak di kelas, misalnya Ibu angket siswa, untuk siswa bagaimanakah pembelajaran IPA di kelas, kira-kira menurut siswa gimana, Ibu bikin angket atau survei kepada siswa, biasa penilaian diri, penilaian antar teman kayak gitu kalau di sekolah kan. Ini banyak motifnya, misalnya saya contohkan, bisa motif ini aja temanya deh. Oke, ini merupakan temanya, gambarnya jadi berubah ya. Kalau Bapak Ibu klik pratinjau, nah desainnya akan seperti ini. Nah, ya, ini bisa di handphone, dilihat di handphone nih. Kalau ini dilihat di laptop atau komputer. Kalau ini yang klik seluler, nah tampilan di seluler seperti ini. Ya, nanti kalau Bapak Ibu buka lewat handphone mengenai angket, ya, hasilnya seperti ini. Kita kembali ke itu. Di sini Ibu bisa memberikan gambar juga. Nah, misalnya karena saya pelatihan workshop Microsoft, atau kita bisa mencari gambar di langsung online. Jadi nggak perlu Ibu download gambar, di sini langsung ada. Klik nih, muncul sampai kantor Microsoft pun muncul. Kantor Microsoft, atau saya mau gambar ini aja deh, tambahkan, klik tambahkan. Nah, nanti di sini akan muncul gambarnya ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka Google lagi, buka cari-cari gambar, cukup ditambahkan aja. Misalnya di sini ada tambah gambar, bisa dihapus atau bisa dikasih teks, misalnya nama. Nanti akan muncul di gambar nih. Tak nampak nih misalnya. Oke, ini contoh aja ya untuk pembuatan ini. Nah, dalam membuat angket itu ada beberapa model atau beberapa bentuk pembuatan angket ya. Klik tambah baru. Ini ada, pertama ada berupa pilihan, ada teks, ada penilaian, ada tanggal, ini ada peringkat. Biasa kalau untuk peringkat, linked, menilai sikap dan pendapat. Ini pengunggahan file, dan ini skor atau bagian-bagian. Kita coba yang pertama, klik pilihan. Nah, opsi. Misalnya Bapak Ibu bikin pertanyaan tentang angket. Apakah jam berapakah kira-kira mau workshop ini akan. Opsi 1, Ibu bisa tentukan jam 20.00. Ini jam 21. Tambah opsi lagi. Jam 22 dan seterusnya ya. Jadi nanti responnya akan memilih salah satu. Jam berapa? Kalau mau di jawaban ganda bisa juga. Jadi bisa dua pilihan. Bisa jam 8 sama jam 8 sama jam 10, atau kalau mau harus diisi, wajib diisi, klik wajib diisi. Ya. Kalau mau acak pilihannya, klik acak. Jadi nanti setiap filenya akan teracak otomatis ya.
Oke, saya lanjutkan. Ini tadi contoh untuk pilihan opsi, ya, atau pilihan. Yang kedua kita teks pertanyaan. Pertanyaan bagaimana, biasanya bagaimana menurut Anda tentang workshop ini? Nih. Ya, jadi kalau untuk ada pertanyaan, kalau membutuhkan jawaban panjang, klik jawaban panjang. Kalau cuma jawabannya iya dan tidak, nggak usah klik jawaban panjang. Nanti jawabnya bisa ya, oke, tidak, nggak penting, penting. Tapi kalau membutuhkan jawaban panjang atau alasan, klik jawaban panjang. Ya. Kalau klik harus diisi, berarti nggak bisa dilewatin, harus diisi. Ya, jadi harus diisi. Kalau nggak diisi berarti nanti nggak bisa submit atau nggak bisa register. Nah, yang penting-penting ini wajib diisi. Nanti akan ada tandanya yang wajib diisi. Ya. Oke. Tambahkan lagi yang materi penilaian. Ya. Bagaimana berikan penilaian, berikan penilaian terhadap trainer. Nah, kalau misalnya bagus, ya bintang 5. Ini simbolnya bisa diubah, mau nomor bisa. Kalau 5 berarti bagus, 4 kurang bagus. Ya. Kalau mau bintang ya klik bintang. Ya, salah satu nanti misalnya, wah trainernya biasa aja, klik 1 bintang. Kalau bagus, klik 5 bintang dan lain sebagainya. Ya. Tambah lagi tanggal. Ya, ini bisa pertanyaan, tanggal berapa kira-kira. Tugas bisa selesai. Atau pertanyaan tentang tanggal. Nah, ini masukkan formatnya. Ini formatnya hari, bulan, tahun ya. Oke. Ini biasanya tanggal. Atau angket ini tanggal berapa dikumpulkan. Bebas. Berikutnya peringkat. Nah, peringkat hampir sama dengan opsi, cuma nanti ini sistemnya peringkat. Ini bisa dikasih gambar-gambar juga. Ya. Bisa dikasih gambar atau video. Misalnya gambar Microsoft ini juga tambahkan. Nah, bisa dikasih gambar-gambar opsinya. Ya. Kita tambahkan lagi. Ini pertanyaannya tentang apa ya? Peringkat. Apakah pokoknya ini opsinya bisa diketik sendiri. Level 1, level 2 dan lain sebagainya ya. Copy paste bisa. Oke, lanjutkan linked. Linked itu pernyataan. Pernyataan satu misalnya apa ya? Kalau pokoknya ada opsi-opsinya. Opsi pertama misalnya materi yang diberikan. Materi satu misalnya apa? Microsoft Educator. Yang kedua tim. Nah, ini bisa dipilih opsinya. Ya, opsi 1, 2, 3, 4 dan 5.
Ini hanya contoh aja. Oke. Ini kalau dilihat akan tampilannya seperti ini, ya. Ada nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa di ranking di level, atau mau mengurutkan boleh urutkan, misalnya ini urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya kalau hewan gitu, urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Hewan semut sampai gajah paling gede, atau dinosaurus, itu bisa mengurutkan. Itu kalau di soal atau di survei. Nah, ini materi bisa dipilih opsinya 3, 4. Kira-kira kalau Teams bagus nggak? Nah, kayak gitu. Ya, kalau udah selesai klik kirim. Nah, itu contoh. Oke. Jadi ini merupakan survei, form dalam bentuk survei. Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu bisa bikin sendiri angket. Nah, seperti ini. Banyak itemnya. Nah, macam-macam, nanti silahkan berkreasi sendiri. Yang gampang-gampang aja deh, jangan ribet. Yang penting ada beberapa pilihan ini ada ditampilkan, ya. Dikasih gambar boleh, atau nomor 1 tulis nama dulu, misalnya. Aduh, nomor 1 nama dulu deh saya. Jangan pertanyaan dulu, misalnya nama, tanggal berapa, jam berapa, terus materinya apa gitu. Urut-urut. Yang penting ada beberapa bentuk angketnya seperti di sini, ya. Jadi banyak. Kalau udah selesai bisa dibagikan, ya. Nah, ini formnya. Kalau melalui link, ini linknya nih, link. Kalau pakai barcode, ini pakai barcode diunduh. Kalau pakai embed, embed itu ditambahkan di antara, ya, di antara. Atau di email, ya, kirim email sama Outlook atau mail. Tapi biasanya link aja, klik link, salin link, nanti dipastekan yang akan dituju, misalnya di WA, ya, dikirim ke grup WA, atau link ini dikirim ke tugas, misalnya di post di file di Microsoft Teams, ya. Jadi linknya yang di copy, ya. Atau mau biar keren deh pakai barcode, nanti tinggal pakai kamera di handphone, scan barcode, langsung masuk ke angket. Nah, itu bisa. Ini merupakan cara membagikannya, ya. Ya, terus pengaturannya di sini ada pengaturan. Yang pertama, yang dapat mengisi, hanya orang di organisasi yang dapat mengisi form ini, ya. Atau untuk tanggapan, terima tanggapan, tanggal mulai boleh diisi, tanggal mulai angket ini harus diisi tanggal berapa sampai berapa, jam berapa sampai berapa. Tapi kalau nggak usah, ya bisa acak pertanyaan, nanti pertanyaannya diacak tuh. Kalau bikin angket nggak usah, kalau angket nggak perlu acak pertanyaan, ya. Ini atau satu respon satu orang, jadi satu orang hanya bisa menulis angket hanya satu kali, tidak boleh berulang-ulang. Wah, pengen bikin lagi lah, nggak bisa. Jadi harus satu respon per orang, ya. Itu pengaturannya. Terus multibahasa, bahasanya mau pakai bahasa apa? Bahasa utamanya mau bahasa Inggris boleh, atau tambah bahasa lain, cari Indonesia. Kalau misalnya Bapak Ibu bikin event di bukan hanya Indonesia, ya, bikin bahasa tambahan, ya. Ini contohnya aja, bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau mau bahasa Inggris, nanti bisa ditulisnya respon, jadi respon Microsoft Office, pakainya bahasa Inggris. Jadi ini kita bikin multi bahasa, ditambahkan bahasanya, ya. Jangan hanya bahasa Inggris, tapi tambahkan di bahasa Indonesia.
kliknya di paling ujung. Ini umpan balik, saran nggak perlu. Ini ketentuan, ini nggak perlu juga. Jadi hanya di setting di pengaturan dan di multibahasa. Oke, sampai sini mungkin untuk Microsoft Form yang survei ya. Ini kita lihat di pratinjaunya atau viewernya, nah, seperti ini. Ini kalau yang wajib tadi wajib diisi akan muncul bintang. Kalau nggak ditulis ya, ini bintang-bintangnya akan muncul karena wajib mengisi. Ya, misalnya masukkan nomor KTP kayak gitu, kalau main foto. Kalau di registrasi kemarin saya kan bikin nama depan, nama itu dan lain sebagainya. Kalau ada bintangnya berarti wajib diisi. Nah, di sininya wajib diisi. Bisa diedit nggak? Bisa. Kalau Bapak Ibu mau, nah ini bisa diedit. Klik aja kalau mau ngedit. Oh, ini saya nggak cocok nih pertanyaannya. Klik, nanti langsung bisa diedit langsung. Ya. Ini apa? Nah, ini bisa di share ya, tambahkan percabangan. Berikutnya ini, nah ini contoh-contoh aja. Koneksi. Oke, kita akan kembali. Oke, ini contoh form ya. Ini responnya. Kalau respon nanti bisa dibuka lewat Excel. Kalau setelah di input selesai, kalau ada yang respon, ada rata-rata waktu, statusnya aktif, nanti bisa dibuka di Excel. Kalau dari sini masih abu-abu karena belum ada yang ngisi. Nanti kalau misalnya ada yang ngisi, jadi hijau warnanya. Jadi akan apa namanya? Itu apa? Ini otomatis tersimpan ya Bapak Ibu. Jadi setelah bikin ini dia ada kliknya tersimpan. Jadi kalau mau keluar lagi, klik form. Ya, ini tadi yang Microsoft saya, Microsoft Education, angkatnya di sini. Dia otomatis tersimpan. Ya, tapi bisa diedit nggak? Bisa diedit lagi. Nah, tapi kalau udah selesai, misalnya mau dibagikan, ya udah simpan aja, dibagikan langsung. Atau mau disimpan, otomatis dia tersimpan. Ya, kembali ke form. Oke, itu merupakan tadi untuk pembuatan formulir atau angket atau untuk registrasi misalnya atau absensi dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan contoh aja. Kalau saya contoh pembuatan biodata. Nah, ini saya contohkan aja di sini, kemarin saya bikin biodata training guru inovatif, misalnya nama depan, nama belakang, instansi, pekerjaan, alamat email. Nah, ini yang saya bikin kemarin, scan. Kalau misalnya apa namanya, Bapak Ibu mau bikin event tapi bayar, di sini bikin scan bukti pembayaran, unggah file. Nah, terus tanya seberapa antusiasme Anda mengikuti kegiatan ini. Nah, kalau misalnya, saya sangat pengen ikut, nah, oke, nanti akan, ini contoh yang saya udah bikin kemarin. Ya, kita kembali ke form, atau mau bikin survei, ya, ini survei. Bapak Ibu kalau mau bikin survei, nah, dari kelas berapakah, ini survei ke siswa misalnya. Kelas berapakah Anda? Kelas 7, 8, 9. Inovasi apa yang pernah kamu lakukan? Itu jawaban, dikasih gambar-gambar. Lebih bagus, masukkan jawaban. Ini yang jawab siswa ya. Misalnya siswa, menurut Anda seberapa? Salah nih, seberapa? Pentingkah inovasi? Kalau penting 5, bintang 5. Tanggal
saat Anda menginput, bisa diklik, kasih gambar kalender, biar gampang lihat kalender. Menurut Anda pentingkah inovasi? Ini ada pilihan penting, sangat penting, tidak penting. Perlukah inovasi yang Anda temukan dipublikasikan? Misalnya perlunya seberapa tingkat? Terus seberapa besar kemungkinan merekomendasikan ke teman? Ini merupakan model penilaian. Kalau 0 sama sekali tidak mungkin, kalau 10 berarti sangat mungkin, kalau 6 ya sedang-sedang. Nah, ini contoh-contoh ya Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu berkarya dengan menggunakan form ya, form ini untuk setelah dibikin, nanti setelah jadi seperti ini, nanti Bapak Ibu screenshot ya, screenshot atau kirim linknya ke saya, kirim linknya di form di kolom tugas. Saya ulangi di sini. Nanti Bapak Ibu di link, di copy linknya nanti kirim ke kelas saya, survei ya. Di sini nanti dikirim di sini linknya, sekalian halaman depannya tadi di foto, di screenshot atau di print screen, terus dilampirkan di sini, dimasukkan sama linknya di attachment. Kan ada pilihan ya, upload sama atau link, kirim link ya, klik link. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kuis ya. Kuis. Di sini ada yang di form tadi, tampilan awalnya ada formulir baru dan kuis baru. Ya, jadi untuk kuis Bapak Ibu bisa klik kuis. Nah, ini cara membuat kuis. Misalnya ini soal ujian semester. Ujian ini sama kayak di Google Form. Nah, sama banget. Ujian ujian semester atau ujian ulangan, ulangan atau apa ya? IPA aja udah biar gampang. IPA semester 1 misalnya. Semester 1. Nanti deskripsinya apa? Babnya tentang apa? Bab tentang reproduksi. Nah, ini kasih gambar sistem reproduksi atau apalah yang berhubungan dengan reproduksi ya. Nah, di sini banyak nih, mau gambar apa nih? Saya juga nggak. Oke, ini hasil reproduksi. Nah, ya, ini contoh aja, ini contoh soal. Ini judulnya. Nah, misalnya nih untuk yang pertama biasanya kan tuliskan nama, biasanya gitu kan, teks ya. Nama, masukkan jawaban ya. Jawaban kalau nama nggak usah jawaban panjang, jawaban pendek. Perlu poin nggak perlu. Nah, yang kedua pertanyaannya kelas. Nah, Bapak Ibu bisa untuk kelas, untuk kelas pilihan aja. Pilihan kelas. Misalnya Bapak Ibu ngajar di kelas 7 dan 8, ya ini kelas 7 atau pilihan kelas 8. Kelas 8 berapa? Misalnya 81 sampai 8 berapa? Nanti suruh pilih aja salah satu. 82, 83 dan lain sebagainya. Terus mau dikasih apa lagi pertanyaan? Tanggal hari ini tanggal berapa? Nah, disuruh siswa memasukkan tanggal. Terus
mulai input soal. Soalnya mau pilihan berganda atau soal apa namanya, soal uraian, terserah Bapak Ibu. Namanya kuis. Biasanya kalau kuis ulangan harian, nah, bebas aja. Kalau mau soal pertanyaan ya di sini pilih apa, soal pilihan ganda ya tulis opsinya pilihan. Jadi Ibu bisa taruh gambar, misalnya ini nah, kalau pertanyaannya gambar apakah di samping, nah itu apa opsinya ya. Atau ini ada pertanyaan-pertanyaan nih, tinggal pilih gambar, sebutkan gambar nomor 1 apa, gambar nanti sampai pertanyaan ke 5 itu bisa ya, tambah baru pilihan lagi. Ini gambar berapa ini ya. Ini kalau pilihan ganda sama persis seperti Google Form ya, cuman di sini bisa kalau nggak mau gambar pertanyaan aja bisa sebutkan apa, pilihlah mana yang bukan. Bagian dari sistem apalah, sebutkan bla 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 dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau pilihan teks ya, pertanyaan apa tentang sebutkan titik apa, jawabannya bisa uraian. Kalau butuh panjang ya panjang, sama seperti penilaian. Kalau penilaian saya kira nggak usah ya, pertanyaan tentang penilaian ya ini sama halnya, sama kayak tadi ya, cuman ini bagiannya pertanyaan-pertanyaan. Silakan nanti Bapak Ibu bikin pertanyaan sesuai mapelnya ya, sesuai mapel. Misalnya Bapak Ibu ngajar matematika, bikin pertanyaan tentang matematika. Nah, ini ada pilihannya juga sama kayak tadi, pengaturannya. Nah, 1 orang respon per orang, bisa tanggal mulai, tanggal selesai, bisa diikut, bisa acak pertanyaan, misalnya kunci pertanyaan 1 sampai 6 atau sesuaikan pesan ya. Ini merupakan pilihan. Oke, mungkin oh ya tadi temanya belum dibikin. Temanya kalau biologi gambar apa ya? Ini aja ubur-ubur. Ini ya. Nah, ini seperti ini. Kalau di handphone anak siswa nanti akan hasilnya seperti ini. Ya, munculnya. Misalnya nama kelas pilihannya 81, klik 81, 82. Nanti tanggal, masukkan tanggal. Ini gambar, ini ada keterangannya, tapi nggak usah keterangannya, opsinya. Ini pilihan juga, ini uraian. Oke. Jadi itu merupakan contoh-contoh dalam pembuatan kuis ya. Bapak Ibu bisa berkarya sendiri, silahkan nanti ya, melalui Microsoft atau aplikasi ini Bapak Ibu bisa mencari apa namanya, belajar membuat soal dan membuat angket ya. Mungkin nah ini di sini, ini contoh kemarin yang saya bikin. Saya kemarin bikin tentang COVID. Nah, nama, kelas, tanggal, mata pelajaran. Oh ya tadi lupa menuliskan mapel. Mata pelajaran biasa kan kalau di, terus ini ada pertanyaan dulu, seberapa mengkuis ini, terus baru pertanyaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan COVID. Nah, ini
Ini pertanyaan kepanjangan, misalnya apakah kepanjangan PSBB? Nah, ini contoh aja. Ini contoh yang saya bikin kemarin. Ya, Bapak Ibu bisa membuat sini kalau mau pakai logo, nah bisa logo SMP 20 misalnya. Bisa aja di sini ditambahkan, dihapus, nanti masukkan logo SMP 20. Ya. Oke. Ya, untuk tugas hari ini itu aja. Bapak Ibu membuat satu form tentang angket atau survei. Yang kedua, membuat kuis sesuai mapel masing-masing. Jadi nanti diisi ya mata pelajarannya apa, misalnya IPA ya, ulangan IPA, atau tugas, atau ujian akhir semester, ulangan akhir semester, kasih judul, nanti di screenshot. Nah, screenshot atau print screen. Kalau di handphone di screenshot, kalau di itu angket ya, jangan lupa angket. Satu angket di screenshot juga, terus dibagikan linknya. Nah, ini kayak di sini juga dibagikan linknya. Kalau mau kode seperti ini, ya, ini nggak usah. Yang penting, ini menambahkan, ya. Jadi fitur-fiturnya seperti ini, Bapak Ibu bisa copy linknya. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan link. Ya, link aja lebih gampang. Salin linknya, nanti di copy di pengumpulan tugas, di assignment, ya, di-upload di situ, screenshot sama kopinya. Oke, mungkin itu aja. Saya akan buka pertanyaan sebelum apa namanya? Oke, Bu Rita. Silakan Bu Rita. Untuk kuis, Pak Ari, itu kita tidak bisa langsung memberikan jawaban ya, memilih jawaban, kunci jawaban gitu maksudnya. Nah, sebenarnya bisa itu, cuman tadi di bagian misalnya di sini ya. Yang option ya, biasanya kan option. Ya. Itu jawaban benarnya dicentang, jawaban tepat. Nah, ini atau ini bisa, ya. Tadi saya nggak lampirkan, maaf. Bisa dipilih salah satu, misalnya opsi 1. Ini kan pertanyaannya apa, gambar jembing, ini keterangannya apa. Kalau jawaban yang ini sama kayak di Google Form. Nah, di sini. Atau dikasih keterangan. Nah, bisa dikasih keterangan juga pesan responden yang memilih jawaban ini. Tuh, tapi kita nggak perlu pakai pesan. Kalau jawaban tepat di sampingnya, di samping opsi ada jawaban tepat, ya. Misalnya jawaban tepatnya ini opsi 1 ya, centang yang opsi 1. Nah, nanti di pratinjonya nggak akan muncul. Nggak akan muncul kan? Nggak akan. Ya, pasti kayak gini. Ya. Misalnya opsi 1 ya nggak muncul. Nanti begitu muncul waktu di hasilnya kan akan terregister. Ya, di responnya ini. Nah, kalau udah itu dibuka di Excel. Sama. Terbitkan nilai atau tinjau jawaban. Nah, itu bisa. Oke. Oke, Bu, siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Umi ketawa terus. Senyum aja nih. Ini apa nih? Bu Rita udah. Yang lain, gampang aja tugasnya, gampang banget. Cuman bikin itu aja, survei dengan karya sendiri, sama belajar bikin kuis. Nah, sebenarnya kalau kuis sambil merem. Karena kan kita udah pernah bikin di Google Classroom, Google Form. Cuman kita sekarang alihkan ke Microsoft Form, ya, sama-sama Form, cuman di sini programnya Microsoft itu jadi satu dengan tim. Sebenarnya enak karena di Microsoft 365 ini
semua jadi satu, ya, nggak terpisah antara Google Form atau apa. Jadi satu akun bisa untuk semua, ya. Jadi lebih simpel. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin akun banyak-banyak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Ya. Sebentar, saya ada telepon. Tutornya ada telepon, kita ngobrol aja dulu. Iya, Bu Tuti. Tanyalah Bu Tuti sama Pak Hari itu. Udah ngerti aku. Mbak Sari nanya, Mbak Sari. Aku udah ngantuk. Sari, tanyalah Sari. Dia lagi nelpon. Biar aja, dia lagi nelpon lama-lama Edwin. Edwin ngopot. Kanza itu ya? Iya. Hah? Iya. Sama Sari udah ini tidur, nih. Sari udah makan Sari. Wah lama kucingnya. Kucing kita ambil. Kalau aku ambil ke kucing juga ya. Itu Oh iya, kucing Bu Jus ini tebel bulunya kan? Halo. Kenalan dulu. Bu Yesi, silakan Bu Yesi. Kalau Halo. tanya. Halo. Tuh. Udah kembali tutornya. Ada pertanyaan Bu Yesi? Ya Pak Ari, Ya. saya mau cuma bertanya aja masalah angket tadi. Itu kan ada opsinya, contoh-contohnya kan 1 sampai 10. Bisa Ya. ada opsi itu kita cak, oh ini dijadikan nomor 1, ini dijadikan nomor 2. Bisa, Kemudian opsi itu misalnya kan macam-macam tadi, kita hanya butuh 5 aja. Misalnya opsi 1 dijadikan 2 macam, opsi 2 macam, contohnya kan. Soalnya kalau jadi bawah misalnya kita nggak butuh kan. Ya. Misalnya opsi 1 itu bisa kita bikin 2 enggak berarti di situ. Sementara saya tengok tadi Pak Ari kan tambahkan, sementara opsinya ada lain lagi kan, tambahkan. Kemudian Bisa, opsinya bisa. lain. Bisa ya. Nah, bisa misalnya Ibu pilih satu opsi aja, ya udah tambahkannya di. Jadi ada Itu pilihannya semua. nanti itu berarti ya. Ya, ada pilihannya kan. Yang saya buka tadi ada pilihannya tentang. Ya kalau apa tadi udah nampak saya tadi kalau di quiz tadi nampak teks pilihan ganda kan. Sementara yang tadi itu kan nggak ada nampak pilihan, cuma langsung gitu aja tadi kan. Maksudnya langsung ke 10 tipe opsi itu aja tadi kan. Ya. Jadi boleh ditambahkan. Misalnya di sini mau tambahkan sama dengan atas sebutkan. Ya. Tinggal teks lagi. Nah, ini pertanyaan lagi sama dengan atasnya. Atau mau pilihan semua. Oh, ini kan Tambahkan pilihan lagi sampai 100 soal pun bisa. Ya, Jadi urutannya sama, ya. Ya. Oke, makasih. Oke. Kayaknya udah paham semua sama ngantuk semua. Ada pertanyaan Bu Firda? Udah paham sekali. Pak mau Ya, tanya. silakan. Kalau soal esai, bisa nggak Pak dibuat rubrik penilaiannya di Google Form? Kalau pilihan ganda kan udah pasti kan, benar salah gitu. Kalau soal esai bisa nggak langsung kayak rubrik penilaian yang Bapak buat di Microsoft itu, misalnya kalau menyebutkan 5, nilainya berapa gitu misalnya. Bisa nggak Pak kalau soal esai? Nah, itu di option, Ibu di option tadi. Ya, jadi kalau tadi saya bikin, nah, misalnya ini yang kuis ya. Iya, yang kuis soal di esai. option ini bisa. Sorry, di mana tadi? Jadi Bu bikin pernyataan, tapi penilaiannya linked ini. Ya. Jadi misalnya jawabnya tentang ini, opsinya berapa, gitu bisa. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau soal esai pakai yang linked itu yang cocok ya Pak ya? Ya, terserah Ibu mau linked boleh, mau unggah file pun boleh. Ini misalnya silahkan file apa namanya ini, unggah file yang misalnya dia Ibu bikin suruh tugas dalam bentuk apa, gambar atau file atau video atau tugasan, jadi bisa diunggah filenya di sini. Ya, itu pengunggahan file maksimal bisa sampai 1 giga filenya, ya, batas ukuran filenya. Kalau biasanya kan kalau kita bikin di Google Form paling 10 MB.
Kalau di sini bisa 1 giga, berarti video, bisa masukkan video. Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, Bu Yusni, silakan. Bu Yusni. Jadi gini aja Bapak Ibu, untuk tugas besok dibuat sesimpel mungkin. Hanya contoh ini bukan langsung ke dalam itu. Buat simpel mungkin. Yang penting ada materi angket, satu lagi ada materi kuis. Ya, sesimpel mungkin Ibu tulis nama, tulis mata pelajarannya, terus tulis kuisnya. Nggak harus 100 soal, 50 soal, enggak, cuman 10 soal aja cukup, atau 5 soal pun cukup. Aduh, saya lagi sibuk ini ngurusin banyak kegiatan. Jadi bikin 5 soal aja cukup. Nanti dibikin linknya, dibagikan, di copy linknya, dikirim di assignment atau di tugas, ya, dilampirkan di situ. Ini link dikasih judul ya, link kuis. Nah, ini link angket kayak gitu ya. Jadi biar enak kita itunya, keterangannya ditulis. Di uploadnya di tugas tadi ya, di tugas. Kita masuk lagi ke tugasnya. Di assignment. Jangan sampai salah kamar lagi ya. Masuk di kelas saya. Nah, terus di survei dan ujian Microsoft ya. Yang tadi saya bilang hanya membuat masing-masing 1 buah. Dibuktikan dengan screenshot dan link survei. Kenapa harus pakai link? Karena saya nggak bisa lihat screenshot cuma separuh. Nggak mungkin bisa full sampai ke bawah. Jadi kalau link itu saya bisa ngecek Bapak Ibu bikin link survei atau kuisnya full. Karena linknya saya buka otomatis full. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cerita, Pak. Bu Jus minum terus nanti ngompol. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita sampai di sini aja ya. Atau ada tambahan, silakan. Kalau ada pertanyaan, bisa dilambaikan itunya, raise hand. Nanti akan saya lihat. Silakan, bapaknya ada yang tanya? Pak Andi, kayaknya udah paham nih Pak, paham banget tentang ini. Pak Iwan, Pak Ansori. Bapaknya tanya kapan selesai. Selesai apa nih? Selesai workshopnya. Workshop saya ada 7 kuis. Besok kita dua materi ya. 2 materi jadi langsung. Jadi selesai itu hari Sabtu udah selesai. Jumat malam. Suara itu kan. Jadi malam minggu udah selesai ya. Ya, malam minggu udah selesai. Jadi bisa malam mingguan. Hari paling untuk tugasnya, Bapak Ibu tugasnya paling lambat nanti terakhir tanggal 5. Tanggal 5 harus udah masuk semua. Baik yang tugas yang baru input atau yang baru masuk bisa ditambahkan. Nanti saya akan bikin linknya. Tapi sementara fokus ke tugas yang ada dulu ya. Tugas kita hari ini tugas ini. Oke, itu aja ya. Ini saya stop. Andi bertanya. Andi bertanya tuh, Ri. Ya, sebentar. Saya close. Apa? Ada pertanyaan? Andi itu. Pak Ari. Ya. Pak Ari nanti minta dikirim aja video yang kayak kemarin. Jadi yang nggak online malam ini bisa lihat gitu. Ya, nanti saya kirim di grup WA aja. Oke. Iya. Tentang kuis sama. Ya, Andi, besok kita kerja lagi, Andi. Ya. Andi. Hah? Iya, Mi, insya Allah, Besok Mi. kita kerja lagi di multimedia ya. Oke. Saya mau Allah. tanya itu juga Bapak, tadi Ibu. itu, Umi. Umi,
Ini Nah, saya itu absen nyanyi dulu. juga tuh. Saya absen dulu. Kenapa? Jadi ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita masih lanjut, tapi ini saya close dulu untuk kegiatan malam ini. Semoga bisa. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan bisa. Jadi nanti tolong dicoba bikin tugasnya. Bapak Ibu bisa belajar sedikit tentang apa itu Microsoft Form ya, untuk angket dan kuis. Itu aja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.